Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ayat yang menghapuskan dan dihapuskan hukumnya atau nasih wa al-mansuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari Naswa Setiawati Sabila NIM 243, Nika Nur Cahyati NIM 244, Muhammad Dafa Febriananda NIM 245, Farah Puspa Dewi NIM 246, dan Ajeng Tricindrika NIM 247. Langsung saja kita simak materi berikut ini. Yang pertama adalah pengertian. Secara etimologi atau secara bahasa, nasih mempunyai beberapa pengertian, antara lain penghilang atau izalah, penggantian atau tabdil, pengubahan atau tahwil, dan pemindahan atau naql. Nasih diartikan sebagai sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah dan memindahkan, sedangkan mansuh diartikan sebagai sesuatu yang dihilangkan, diganti, diubah, dan dipindahkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nasakh dan mansuh terjadi karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan mengiringinya. Secara terminologi atau secara istilah, para ulama mendefinisikan nasih dalam pengertian yang sama dengan raf'u al-hukum asy-syar'i bi al-kitab asy-syar'i, atau menghapus hukum syara' dengan kitab syara' pula, atau raf'u al-hukum bi al-dalil asy-syar'i, atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain. Syarat-syarat nasakh. Yang pertama, hukum yang dinasakh atau mansuh berupa hukum syar'i, baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Nasakh tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah. Yang kedua, hukum dalil yang berfungsi sebagai nasih harus berasal dari nas syar'i, sebagaimana hukum pada dalil mansuh. Dalil penghapus hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansuh. Yang ketiga, kitab yang mansuh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu, sebab jika demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut, dan yang demikian tidak dinamakan nas. Yang keempat, terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 48. Selanjutnya di dalam Quran Surah Al-A'qaf ayat 12. Harus diketahui secara meyakinkan perurutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansuh dan yang kemudian sebagai nasih. Yang kedua, pendapat ulama tentang nasakh dan mansuh. Terjadi perbedaan di kalangan ulama tentang nasih dan mansuh. Sumber perbedaan pendapat tersebut adalah berawal dari pemahaman mereka tentang ayat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surah An-Nisa ayat 82. Ayat di atas mengandung prinsip yang diyakinkan kebenarannya oleh setiap muslim, namun mereka berbeda pendapat dalam menghadapi ayat-ayat Al-Quran yang secara zahir menunjukkan kontradiksi. Para ulama sepakat bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat wahyu yang bertentangan secara hakiki. Dalam menghadapi ayat secara sepintas dinilai kontradiksi, ada dua pendapat ulama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, nasakh secara logika bukan secara syara'. Pendapat ini dianut oleh Abu Muslim Al-Ashihani dan kawan-kawan. Menurut kelompok ini, apabila ada
Ayat yang secara sepintas dinilai kontradiksi tidak diselesaikan dengan jalan nasah, tetapi dengan jalan taksis. Menurut Abu Muslim dan kawan-kawan, Al-Quran adalah syariat yang muhkam, tidak ada yang mansukh. Bagi ulama yang menolak nasah beranggapan bahwa pembatalan hukum yang telah diturunkan Allah adalah mustahil. Tegasnya bahwa Abu Muslim al-Asihani tidak sependapat atau tidak setuju dengan adanya nasah, baik secara garis besar maupun secara terperinci. Yang kedua yaitu nasah secara logika dan syara. Antara ulama menyatakan adanya nasyah dan mansukh dalam Al-Quran. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama. Menurut mereka, ayat nasah dan mansukh tetap berlaku. Akan tetapi dari segi hukum yang berlaku menyeluruh hingga waktu tertentu tidak dapat dibatalkan kecuali oleh syariah. Selanjutnya yaitu pembagian nasyah. Nasyah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu nasyah Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya. Misalnya tentang hukum iddah dalam surat Al-Baqarah ayat 240 yang berarti, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Ayat tersebut hukumnya telah dinas oleh surat Al-Baqarah ayat 234 yang berarti, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Pembagian nasak yang kedua adalah nasak Al-Quran dengan Sunnah. Hal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah nasak Al-Quran dengan hadis ahad. Yang dimaksud di sini adalah mayoritas ulama berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasak oleh hadis ahad, sebab Al-Quran mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedangkan hadis ahad hanya bersifat dugaan. Tidak sah menghapus sesuatu yang jelas diketahui dengan yang masih dugaan. Yang kedua adalah nasak Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasak seperti ini diperbolehkan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu riwayat, dengan alasan keduanya adalah wahyu. Sedangkan Syafi'i, kalangan Zahiriyah, dan Ahmad dalam riwayat yang lain menolak nasak seperti ini. Berdasarkan firman Allah Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 106, dan hadis tidak lebih baik atau sebanding dengan Al-Quran. Pembagian nasak yang ketiga adalah nasak sunnah dengan Al-Quran. Hal ini dibolehkan oleh jumhur namun ditolak oleh Syafi'i. Sebagai contoh ialah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan sunnah dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini dinasakkan oleh Al-Quran dengan firman-Nya yang artinya, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Al-Baqarah ayat 144. Tetapi nasak versi ini pun ditolak oleh Syafi'i dalam suatu riwayat. Menurutnya, apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan Al-Quran tentu didukung oleh sunnah. Hal ini karena antara kitab dengan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan. Pembagian nasak yang keempat adalah nasak sunnah dengan sunnah. Dalam kategori ini terdapat 4 bentuk. Yang pertama adalah nasak mutawatir dengan mutawatir. Yang kedua adalah nasak ahad dengan ahad. Yang ketiga adalah nasak ahad dengan mutawatir. Yang terakhir adalah nasak mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama diperbolehkan, sedangkan pada bentuk keempat terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat seperti halnya nasak Al-Quran dengan hadis ahad yang tidak dibolehkan oleh jumhur. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis nasak dalam Al-Quran. Yang pertama, nasak tilawah dan hukum. Artinya hukum dan juga ayatnya nasak. Contohnya kawin mut'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan mut'ah dengan perintah Allah pada masa penaklukan Mekah.
kemudian melarangnya dengan tegas pada masa Perang Khaybar, yaitu pada bulan Safar tahun ke-7 Hijriah. Yang kedua, nasak hukum tilawah tetap, artinya hukumnya nasak, ayatnya tetap atau masih ada. Contohnya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 11. Selanjutnya nasah tilawah, artinya ayatnya nasah tetapi hukumnya masih ada. Contohnya ayat rajam yang berbunyi asyahtu wasyakhatu idza zanaya farjumuhumal batata nakalan minallahi wallahu aliyyumun hakimun. Artinya orang yang bersuami dan orang yang beristri, jika keduanya berzina, maka keduanya mutlak harus dirajam sebagai balasan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ditinjau dari segi badal atau pengganti, antara lain yang pertama, nasah tanpa badal atau pengganti. Misalnya, penghapusan bersedekah sebelum berbicara kepada Rasulullah SAW terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 12 diganti dengan ayat 13. Yang kedua, nasah dengan badal mumatsil atau sebanding, yaitu mengganti hukum sebelumnya dengan hukum yang seimbang. Misalnya, menasah ketentuan menghadap Baitul Maqdis dengan mengganti ketentuan menghadap kiblat ke Ka'bah dalam sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Yang ketiga, nasah badal aklaf atau lebih ringan. Misalnya, perintah puasa dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang mengenai tentang puasa dinasah dengan Al-Baqarah ayat 187. Ayat 183 artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat 187 artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Yang keempat, nasah dengan badal atskol atau lebih berat. Misalnya, menghapus hukuman penahanan para istri di rumah dengan diganti hukum dera. Quran Surat An-Nisa ayat 15 yang terganti oleh Quran Surat An-Nur ayat 2. Quran Surat An-Nisa ayat 15 artinya, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, perempuan itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Menurut jumhur mufasirin, perbuatan keji adalah zina, sedangkan menurut pendapat yang lain adalah segala perbuatan tidak senonoh seperti zina, homoseks, dan sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid, perbuatan keji adalah musahakoh, homoseks antara wanita dengan wanita dan laki-laki dengan laki-laki. Kemudian turun Quran Surat An-Nur ayat 2 yang mengganti ketentuan sebelumnya. Ruang lingkup nasak. Imam As-Suyuti mengatakan, nasak tidak dapat terjadi kecuali menyangkut perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan redaksi syarih atau tegas, atau yang tidak tegas, atau yang diungkapkan dengan kalimat khobar atau berita, yang bermakna amr atau perintah, atau yang bermakna nahi atau larangan, seperti perintah dan larangan untuk menguji dan mengetahui kesiapan serta kesanggupan melaksanakan suatu hukum. Hukum diciptakan dengan hakikatnya, tujuannya adalah agar terlaksananya subjek hukum secara konkret. Misalnya, kita diwajibkan melaksanakan sholat secara formal dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya.
Yang terakhir ada hikmah dan perbedaan. Hikmah bagi kehidupan beragama umat Islam menurut Mana Al-Qottan. 1. Menjaga kemaslahatan umat Islam. 2. Mengembangkan syariat hukum sampai pada tingkat kesempurnaan, seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mukallaf dengan mengganti hukum sebelumnya. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Apabila ketentuan nasik lebih berat daripada ketentuan mansukh, berarti mengandung konsekuensi bertambahnya pahala. Sebaliknya, jika ketentuan dalam nasik lebih ringan daripada ketentuan mansukh, artinya kemudahan bagi umat. Perbedaan antara nasak dengan taksis. Ulama salaf ada yang menganggap taksis adalah salah satu wujud dari nasak. Sehingga jika ada ayat yang mentaksiskan sebuah ayat yang bersifat umum, maka ayat itu telah menaksakan ayat yang sifatnya lebih umum tersebut. Akan tetapi, nasak tidak sama dengan taksis. Nasak adalah mengganti suatu hukum syarak dengan hukum baru, sedangkan taksis adalah meringankan pemberlakuan hukum secara umum, sehingga menjadi sebagian saja. Meringkaskan bukanlah mengganti hukum sebagai individu-individu, itu hanya pengecualian ketentuan hukum terhadapnya. Perbedaan lainnya yaitu 1. Taksis adalah membatasi jumlah afrodul am, sedangkan nasak adalah mengganti hukum yang telah ada dengan hukum yang baru. Yang kedua, taksis atau mukasis, bisa dengan kata-kata Quran dan hadis, dalil-dalil syarak yang lain seperti ijma, qiyas, serta dalil akal. Sedangkan nasak hanya dengan kata-kata saja. Yang ketiga, taksis termasuk dalam dalil am atau umum, sedangkan nasak termasuk dalam dalil am maupun dalil khas atau khusus. Yang keempat, taksis hanya masuk kepada hukum saja. Nasak dapat masuk kepada hukum dan membatalkan berita-berita dusta. Alhamdulillah semua materi telah tersampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.